Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Praktek peradilan merupakan bagian penting dari mata kuliah pelatihan kemahir hukum yang diajarkan dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tujuannya agar mahasiswa dapat mengimplementasikan teori hukum secara baik hukum acara pidana maupun hukum acara perdata. Video peradilan semu ini dibuat sebagai komitmen Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk terus meningkatkan kualitas di bidang akademik. Harapan kami, video simulasi ini dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran dalam rangka mengembangkan dan mengasah keterampilan hukum acara yang sesuai dengan visi kami menjadikan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari menjadi praktisi hukum yang handal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan perkara gugatan nomor 5/PDT/PI/2021/PN Banjarmasin dalam perkara PHK antara saudara Joni Mungko sebagai pihak penggugat melawan PT Awang Makmur sebagai pihak tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, apakah upaya peradilan kemarin sudah ada kata sepakat? Belum, yang mulia, kami belum sampai kesepakatan. Belum, yang mulia. Baiklah, oleh karena itu upaya perdamaian di sidang sebelumnya tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka sidang akan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara telah siap dengan gugatan saudara? Siap, yang mulia. Apakah ada perubahan dalam gugatan saudara? Tidak ada perubahan, yang mulia. Baik, apakah pergugatan ini ingin dibacakan atau dibacakan? Dibacakan, yang mulia. Silakan. Banjarmasin 24 Februari 2021 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, Jalan Pramuka nomor 35 di Banjarmasin, hal gugatan perselisihan PHK. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Joni Wongso, NIK 6377038770002, tempat tanggal lahir Banjarmasin 12 April 1991. Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, status kawin, warga negara Indonesia, jabatan admin, alamat kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk selanjutnya disebut penggugat. Dengan ini, penggugat mengajukan gugatan kepada nama PT Awang Makmur, alamat kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk selanjutnya disebut tergugat. Adapun alasan diajukannya gugatan penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa perusahaan PT Awang Makmur adalah bergerak di bidang pembiayaan. 2. Bahwa penggugat adalah karyawan yang bekerja di perusahaan PT Awang Makmur atau tergugat di kantor cabang Banjarmasin dengan jabatan admin sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan 26 Desember 2020. 3. Bahwa penggugat bekerja di perusahaan tergugat menerima upah pokok beserta tunjangan per bulan sebesar Rp4.247.000. 4. Bahwa tergugat beranggapan penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri oleh perusahaan tergugat sejak tanggal 22 Desember 2020. 5. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat sejak tanggal 22 Desember 2020 dengan alasan mengundurkan diri terindikasi sebagai alasan yang dicari-cari dan mengada-ngada oleh tergugat karena tergugat tidak senang dengan penggugat. Terbukti penggugat sudah bekerja di perusahaan tergugat sudah 6 tahun 7 bulan, tidak pernah dimutasi sebelumnya oleh tergugat. Akan tetapi tergugat baru sekarang memutasi penggugat ke kantor cabang Surabaya yang sangat jauh, yaitu berada di Provinsi Jawa Timur. Sementara posisi penggugat bekerja dan tinggal di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
sebuah hak tergugat, tetapi kalau penggugat tidak mau dimutasi, artinya penggugat tidak menjalankan perintah tergugat atau dianggap melanggar perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Akan tetapi seharusnya tergugat mengeluarkan surat peringatan terhadap penggugat sesuai yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 161 ayat 1 selengkapnya berbunyi: 1. Dalam hal pekerja atau buruh melakukan atau perjanjian kerjasama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah kepada pekerja atau buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut. 2. Pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memperoleh uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4. Oleh karena sangat jelas berdasarkan pasal 161 ayat 1 tersebut menyatakan apabila penggugat melanggar perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka perusahaan tergugat dapat memutuskan hubungan kerja kepada penggugat setelah mengeluarkan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Artinya sangat jelas dan tegas bahwa penggugat melanggar peraturan perusahaan. Karena itulah seharusnya tergugat memberikan surat peringatan kepada penggugat berdasarkan pasal 161 ayat 1 tersebut, bukan surat panggilan kerja di kantor cabang Mampol Provinsi Aceh, sehingga sangat jelas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat sejak tanggal 22 Desember 2020 dengan alasan dikualifikasikan mengundurkan diri tanpa adanya peringatan 1, 2, dan 3 sebelumnya, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 161 ayat 1 tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat sejak tanggal 22 Desember 2020 dengan alasan dikualifikasikan di ketenagakerjaan, mengundurkan diri bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 168 ayat 1 yang selengkapnya berbunyi: 1. Pekerja buruh yang mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri. Oleh karena sangat jelas dan tegas, penggugat bukan mangkir atau tidak mau bekerja di perusahaan tergugat, tetapi penggugat mau tetap bekerja di perusahaan tergugat di wilayah Banjarmasin. Akan tetapi tergugat tidak mau mempekerjakan penggugat di wilayah Banjarmasin. Tergugat berkeinginan agar penggugat dimutasi dan bekerja di Lok Semawe, wilayah Provinsi Aceh. Seharusnya tergugat apabila penggugat tidak mau dimutasi atau bekerja di Lok Semawe, wilayah Provinsi Aceh, diartikan sebagai tidak menjalankan perintah tergugat atau dianggap melanggar peraturan perusahaan. Seharusnya tergugat mengeluarkan surat peringatan terhadap penggugat sesuai yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Peringatan diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 161 ayat 1, bukan surat panggilan kerja di cabang Lok Semawe, wilayah Provinsi Aceh. Artinya sangat jelas penggugat melanggar peraturan perusahaan. Karena seharusnya tergugat memberikan surat peringatan kepada penggugat berdasarkan pasal 161 ayat 1 tersebut.
bukan surat panggilan kerja di cabang Semawe, wilayah Provinsi Aceh, sehingga sangat jelas dan tegas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat. Sejak tanggal 22 Desember 2020 dengan alasan mengundurkan diri adalah bertentangan dengan hukum keadilan dan kepatutan. 7. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat sejak tanggal 22 Desember 2020 dengan alasan dikualifikasikan mengundurkan diri bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 151 ayat 1, 2, dan 3. Oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat sejak tanggal 22 Desember 2020 dengan alasan dikualifikasikan mengundurkan diri adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 51 ayat 1, 2, dan 3 tersebut. 8. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat sejak tanggal 22 Desember 2020 dengan alasan dikualifikasikan mengundurkan diri bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 155 ayat 1, 2, dan 3. Oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat sejak tanggal 22 Desember 2020 dengan alasan dikualifikasikan mengundurkan diri belum memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana yang dimaksud pasal 155 ayat 3. Bahkan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat sejak tanggal 22 Oktober 2019 dengan alasan dikualifikasikan mengundurkan diri tanpa adanya sponsing atau peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat 3, sehingga penggugat menjadi pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan, sementara kehidupan semakin terancam di mana penggugat mempunyai keluarga yang masih dalam tanggungan penggugat. Padahal jelas dan tegas berdasarkan pasal 155 ayat 3 yang pada intinya pengusaha dapat melakukan penyimpangan sebagaimana maksud dalam ayat 3. Berupa tindakan spousing kepada pekerja atau buruh yang masih dalam proses pemutusan hubungan kerja dan tetap membayar upah beserta hak-hak lainnya yang bisa diterima pekerja atau buruh. Selain itu sangat jelas dan tegas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 93 ayat 1 tentang penjelasan yang selengkapnya berbunyi. Ketentuan ini merupakan asas yang pada dasarnya berlaku untuk semua pekerja atau buruh, kecuali apabila pekerja atau buruh yang bersangkutan tidak dapat melakukan pekerjaan bukan karena kesalahannya. Oleh karena penggugat tidak dapat melakukan pekerjaan bukan karena kesalahan penggugat, dikarenakan penggugat diputuskan hubungan kerja oleh tergugat sejak tanggal 22 Desember 2020 dengan alasan dikualifikasikan mengundurkan diri, sehingga penggugat tidak dapat bekerja di perusahaan tergugat. Karenanya sangat jelas dan tegas tergugat tetap membayar upah kepada penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 93 ayat 1 tentang penjelasan tersebut. Selain itu sangat jelas dan tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 93 ayat 2. Huruf F sangat jelas dan tegas dan selengkapnya berbunyi. Ayat 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku dan pengusaha tetap wajib membayar upah apabila pekerja atau buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan. Tetap pengusaha tidak mengerjakan baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari perusahaan. Oleh karena penggugat tidak dapat melakukan pekerjaan bukan karena kesalahan. Penggugat dikarenakan penggugat diputuskan hubungan kerja oleh tergugat sejak tanggal 22 Desember 2020 dengan alasan dikualifikasikan mengundurkan diri, sehingga penggugat tidak dapat bekerja di perusahaan tergugat.
Karenanya sangat jelas dan tegas tergugat tetap membayar upah kepada penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 93 ayat 2 huruf F tersebut. Maka dengan ini penggugat mohon kepada yang mulia majelis hakim dan anggota majelis hakim pengadilan maupun industrial pada pengadilan negeri Banyumasin yang terhormat memerintahkan tergugat untuk membayar upah secara tunai tanpa syarat sebesar Rp4.247.000 sampai adanya putusan hukum yang bersifat tetap di pengadilan. 9. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat sejak tanggal 22 Desember 2020 dengan alasan dikualifikasikan mengundurkan diri. Tergugat kan tidak membayar upah penggugat. Padahal sangat jelas dan tegas yang pada intinya upah penggugat wajib dibayarkan oleh tergugat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 155 ayat 3 dan Pasal 93 ayat 1 tentang penjelasan dan Pasal 93 ayat 2 huruf F. Dan selain itu, kalau penggugat ingin bekerja kembali di perusahaan tergugat dapat dipastikan hubungan kerja tidak terputus lagi antara penggugat dengan tergugat. Oleh karena tergugat sudah terlanjur memutuskan hubungan kerja sejak tanggal 22 Desember 2020 dengan alasan pengadilan negeri Banyumasin yang terhormat memeriksa dan mengadili perkara apabila berkenan memutuskan adalah sebagai berikut. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat sejak tanggal 22 Desember 2020 dengan alasan diskualifikasi mengundurkan diri adalah tidak sah atau batal demi hukum. 3. Menyatakan putusan hubungan kerja antara penggugat dengan tergugat sesuai dengan bagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 169 ayat 1 huruf C dan ayat 2, dan juga sampai tergugat melaksanakan seluruh kewajiban yang ditentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 15 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3, Pasal 155 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3, Pasal 93 ayat 1 tentang penjelasan Pasal 93 ayat 2 huruf F sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap. 4. Memerintahkan tergugat untuk membayar upah kepada penggugat secara tunai tanpa syarat sebesar Rp4.247.000 sampai adanya putusan hukum tetap pengadilan. 5. Menghukum tergugat untuk membayar uang pesangon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 169 ayat 2 kepada penggugat dengan rincian adalah sebagai berikut. Uang pesangon 5 kali 2, uang pesangon 5 kali 2 kali 4.247 dengan 42.470. Uang penghargaan masa kerja 2 kali 4.247 sama dengan 8.540 sama dengan 51.010.000. Uang ganti rugi perumahan pengobatan 15% kali 15% kali 30.119.53 sama dengan 4.517.825 jumlah 34.636.661 rupiah.
6. Menyatakan perbuatan tergugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 161 ayat 1, pasal 168 ayat 1, pasal 151 ayat 1, 2 dan 3, serta pasal 155 ayat 1, 2 dan 3, dan pasal 93 ayat 1 tentang penjelasan pasal 93 ayat 2 huruf F. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim dan anggota Majelis Hakim Pengadilan Hukum Administratif pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Diskualifikasi mengundurkan diri, maka dari itu penggugat meminta diputuskan hubungan kerja dari putusan perusahaan tergugat sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 169 ayat 1 huruf C dan ayat 2 yang selengkapnya berbunyi: ayat 1, pekerja atau buruh dapat mengajukan permohonan keputusan kerja pada lembaga penyelesaian kesehatan hukum industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut. Huruf C, tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 bulan berturut-turut atau lebih. Ayat 2, memutuskan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pekerja atau buruh berhak mendapat uang sama 2 kali ketentuan pasal 115 ayat 2, uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3, dan uang pengganti hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4. Oleh karena itu, lebih pada 3 bulan tidak membayar upah kepada penggugat padahal sangat jelas dan tegas berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 195 ayat 3 dan pasal 93 ayat 1 tentang penjelasan, dan pasal 93 ayat 2 huruf F, yang pada intinya upah penggugat wajib bayarkan oleh tergugat sebelum ada putusan hukum serta pengadilan. Maka dengan ini penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dan anggota Majelis Hakim Pengadilan Hukum Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang terhormat memerintahkan penggugat untuk memutuskan hubungan kerja kepada penggugat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 169 ayat 1 huruf C dan ayat 2, dan menghukum tergugat untuk membayar pesangon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 169 ayat 2 kepada penggugat dengan rincian adalah sebagai berikut: bahwa berdasarkan gugatan menggugat di atas, maka gugatan harus dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya karena memerintahkan penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dan anggota Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial, oleh karena tergugat lebih pada 3 bulan tidak membayar upah kepada penggugat, padahal sangat jelas dan tegas berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 155 ayat 3 dan pasal 93 ayat 1 tentang penjelasan, dan pasal 93 ayat 2 huruf F, yang pada intinya upah penggugat wajib dibayarkan oleh tergugat sebelum ada putusan hukum tetap pengadilan. Maka dengan ini penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang terhormat memerintahkan tergugat untuk memutuskan hubungan kerja kepada penggugat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 169 ayat 1 huruf C dan ayat 2, dan menghukum tergugat untuk membayar pesangon kepada sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 169 ayat 2 kepada penggugat, bahwa berdasarkan uraian gugat di atas, maka gugatan harus dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya karena memerintahkan tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Bahwa
berdasarkan alasan tersebut di atas, penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dan anggota Majelis Hakim anggota Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal Banjarmasin 24 Februari 2021 karena saya kuasa hukum penggugat Yandiati Karima SH.MH dan penggugat Jeffrey Sirta Setiawan SH.MH dan penggugat Muhammad Ali SH.MH. Sekian, terima kasih. Baiklah, gugatan sudah dibacakan. Untuk pihak tergugat, apakah sudah siap dengan jawaban atas gugatan dari pihak penggugat? Belum Yang Mulia, kami minta waktu 1 minggu untuk menyiapkan jawaban atas gugatan penggugat. Terima kasih. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah waktu 1 minggu sudah cukup? Cukup, Yang Mulia. Baiklah, karena pihak tergugat belum siap dengan jawabannya, maka sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 jam 9 waktu Indonesia Tengah di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan agenda sidang pembacaan jawaban gugatan dari tergugat, dan kepada para pihak diperintahkan agar berada di sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup.